yang di depan tuh bilang, mbak gini, oke dikat ya. Akhirnya aku nyetop si ininya kan, ya mohon maaf, mohon izin bapak, tolong dengarkan saya sebagai moderator. Orangnya tuh di stop nggak mau, acaranya di stop juga nggak bisa karena nggak boleh sama mereka gitu kan, karena pendukungnya tuh juga cukup rame banget gitu loh. Ini kamu ngasih aku talenta seperti ini, tapi kenapa aku tidak boleh? Ya Allah gimana ya, aku bingung. Boleh nggak ya Allah, aku balik lagi ke dunia aku. Ya udah, kamu tahu udah. Sekarang tuh ya profesi MC kayak nggak ada harganya. Betul. Udah. Betul. Aku pengen nangis. Oke, halo Sobat Otka, kita bertemu lagi di podcast Cerita Otka, di mana kita akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan inspirasi untuk studi maupun karir. Target kita adalah Go Global. Nah, apakah kamu udah siap untuk Go Global? Hari ini tuh saya punya temen nih yang akan bercerita tentang karir yang berhubungan dengan public speaking. Apa aja sih karir-karir yang bisa kita kejar kalau kita punya kemampuan public speaking? Nah, mungkin teman-teman pernah lihat nih video viral waktu itu yang ini. Panelis Bapak dan Ibu sekalian, pasangan calon Bapak Suryo debat tidak bisa kita. dan Nurul Azizah. Mohon maaf Bapak, sesuai Bapak, dengan Ibu. instruksi. Sekarang kita kenalan dulu nih dengan Mbak Sima. Halo Mbak Sima, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, bahagia, berkelimpahan, sukses, amin. Masya Allah, biasa. Nah, mungkin belum banyak yang kenal ya teman-teman di podcast Cerita Otka. Siapa sih Mbak Sima ini sebenarnya, kok bisa jadi moderator acara bisa dibilang besar tapi juga kok mengagetkan gitu, mengejutkan gitu. Beritanya sampai ke luar negeri loh. Sampai ke luar negeri, benar. Karena aku tuh ngerasa kayak, "Ih, ini serius nih sampai ke luar negeri sampai segini ya." Padahal saya waktu itu tuh membawakan acaranya, jadi moderatornya itu tuh di kota atau kabupaten yang terbilang kecil gitu ya di Jawa Timur, jadi nggak expect aja. Bisa sampai nasional bahkan internasional beritanya gitu. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam nih tentang kejadian-kejadian unik yang pernah dialami Mbak Sima sebagai MC ataupun moderator, saya pengen tahu dulu nih, Mbak Sima ini siapa sih sebenarnya dan sebagai apa nih pekerjaannya? Oke. Aku Sima Perwira, sebenarnya nama panjangku tuh Sima Perwira Sari udah, tapi aku ngambil nama Sima Perwira biar lebih mudah, lebih gampang ya, jadi nama on air lah istilahnya gitu kan. Aku ini profesional MC dan juga moderator dan punya pengalaman sebagai news anchor, news presenter di beberapa media gitu. Aku mengawali karir tuh di tahun 2009 udah. 2009? Waktu masih SMA. Jadi itu tuh juga nggak sengaja karena mungkin ibuku tuh ngelihat aku tuh orangnya yeping banget gitu ya. Suka ini yang ngomong. Basically aku tuh extrovert sebenarnya. Cerewet lah pokoknya, segala macam ditanyain ini itu gitu. Terus ibuku kayak, "Kamu mau nggak jadi penyiar berita?" Waktu itu ngelihat ini nggak apa ya ngomongin merek lah ya. Nunjuk RCTI, "Kamu mau nggak jadi dia pinter gini. Oh gitu ya. Terus ntar kuliahnya gimana? Harus belajar kayak gimana? Harus jadi apa? Ya nanti kamu kayak gini, nanti kamu gini." Agak berbeda waktu aku udah gede sekarang tuh merasa kayak, ih orang tua aku out of the box ya. Karena di waktu situ gitu ya. Karena waktu kecil tuh pasti orang tua kan ngomongnya, "Kamu mau jadi dokter nggak?" Dokter, pilot gitu. Betul, common banget. Tapi orang tua aku tuh nggak gitu ternyata. "Kamu mau nggak jadi ini, dia pinter, bla bla sebagainya." Oke, boleh. Dan itu tuh terus terpatri gitu loh di otak. Dan akhirnya suatu saat tuh di kota kecil di Jawa Timur, di Madiun, ada suatu kursus broadcast lah. Awalnya itu untuk kursus sebagai penyiar radio sebenarnya. Tapi diajarin juga mixing, terus cara bikin skrip, terus udah gitu cara bikin adlib dan lain sebagainya. Nggak nyangka juga sih ternyata di kota kecil itu kota yang aku pikir nggak ada apa-apa, ternyata ada kursus seperti itu gitu kan. Ya udah akhirnya ikut kursus tahun 2008 dan lucunya di tahun 2008 itu ketika lulus dan mungkin ini ya itu pentingnya berelasi atau berjejaring dimanapun karena dari situ Sima dapat pekerjaan pertama secara profesional dibayar meskipun bayarannya juga nggak banyak-banyak banget gitu ya. Sebagai news presenter ditawarin tuh kayak, "Kamu mau nggak jadi presenter di JTV gitu kan, JTV Madiun." "Oh boleh tuh, boleh. Agak aneh juga sih karena kan aku kursusnya radio, tapi dapat kerjaannya malah di jadi TV. Di TV gitu. Ya udah nggak apa dicoba. Terus ya udah belajar dubbing berita gitu kan.
dubbing feature kayak gimana, hard news, soft news dan lain sebagainya. Ada tuh orang yang berjasa banget sama aku, Mbak Febri namanya kalau lihat ini ya. Mbak Febri gitu. Ya udah akhirnya long story terus dipercaya sebagai MC juga. Job pertamaku itu exhibition di mall sama radar Madiun, Jawa Pos. Itu usia berapa tuh? Udah lulus sekolah? Belum, masih SMA. Kelas berapa? Kelas 2 Kelas SMA. 2 SMA udah jadi MC Udah presenter, kelas 1, biasa. kelas 2 ya gitu. Tapi sebelum itu jadi Muse dulu. Iya. Kalau apa ya, teman-teman di sini pasti familiar sama Muse ya, Iya. model yang dipakai sama makeup artist atau wedding organizer gitu. Nah, itu sempat jadi Muse juga. Tapi kayaknya orang tuh tidak merestui gitu ya untuk jadi seorang Muse atau model. Sebenarnya kata aku tuh udah diincar sama beberapa agen sebenarnya, tapi orang tua nggak setuju, jadi ya udah gitu. Luar biasa. Nah, lulus SMA, studinya arahnya kemana? Kan udah ketahuan nih, kayaknya arahnya memang mau jadi MC, presenter dan lain-lain. Nah, kuliahnya gimana? Nah ini ini lucu banget nih. Ini aku mungkin sekalian aja ya. Jadi kalau misalnya ada orang tanya, Mbak Sima lulusnya kapan, kelahiran tahun berapa dan lain sebagainya, aku sekalian ngasih rekaman video ini karena banyak banget yang tanya gitu. Jadi basically aku tuh kuliah nggak ngambil studi ilmu komunikasi awalnya ketika lulus ya, karena aku kebetulan dapat SNPTN undangan. Jadi masuk kuliahnya tuh nggak tes, berdasarkan rapot dan langsung masuk aja gitu, tinggal bayar gitu kan. Ya itu adalah suatu hal yang sangat disyukuri, pencapaian yang luar biasa menurutku gitu ya. Karena mungkin aku mikirnya udah oke, aku mau masuk kuliah tapi nggak tes sama sekali, nggak mau ribet. Jadi aku ribetnya tuh di belakang. Waktu masih SMA itu aku aktif berkegiatan non akademik ya, karena aku paham kalau akademik aku nggak seberapa bagus gitu ya. Ini penting nih, ini poin yang penting. Kita harus tahu di mana kekuatan dan kelemahan kita. Betul. Jadi nanti tinggal mapping kita kira-kira kita arahnya mau kemana nih gitu. Jadi punya backup. Punya juga ini yang memang jalan yang harus dilalui, yang step by step yang memang wajib kita lewatin, tapi juga punya backup nih gitu. Kita tahu mapping kekuatan kita ada di mana. Lanjut Mbak Sima. Betul banget udah. Aku tuh nggak terlalu pandai akademik. Akademik pun cuman bahasa dan ya matematika tuh nggak seberapa. Hitung-hitungan aku nggak terlalu. Tapi kalau yang verbal bisa dibilang aku oke lah gitu ya. Cukup lihai, cukup mahir waktu itu gitu kan. Nah, akhirnya ketika aku sudah sadar bahwa piagam penghargaan sertifikat itu penting, makanya aku ngejar itu non-akademik. Jadi kayak lomba cerdas cermat, lomba baris berbaris, kemudian apapun itulah sertifikat piagam aku kumpulin, dan akhirnya aku daftarnya itu di agribisnis Universitas 11 Maret. Keterima tuh, alhamdulillah. Tapi ketika dilalui itu teman-temanku kan eksak semua tuh. Ya udah akhirnya agak kesusahan sih jujur ya. Karena aku bukan anak eksak kan, sebenarnya anak bahasa gitu. Terus udah gitu ya udah 1 tahun aku bilang sama orang tuaku kayaknya aku nggak bisa lanjut lagi deh di sini, karena memang aku terpengaruh juga. Selepas lulus tuh aku udah ada tawaran, udah mulai ada job-job ya di Trans TV enggak? tawaran di Trans TV posisi jadi reporter news di Jawa Timur tapi ya di Trans TV, kemudian di TV One sama di iNews, Sindo TV waktu itu namanya gitu kan. Terus udah gitu orang tua aku kayak, ini sayang loh kamu udah terlanjur ini masuk gratis, bukan gratis ya, tanpa tes ini itu dan lain sebagainya. Emangnya nggak mau diterusin lagi? Terus dengan berat hati kayak ya udah deh dengan orang tua, naif sekali gitu kan. Nah terus udah gitu ya udah, ternyata ketika dijalanin nggak nyaman gitu. Akhirnya pindah lagi lah ke isi. Jadi stop di tahun keberapa? Semester berapa? Semester kedua stop. Terus pindah, ulang lagi dari awal dong jadinya. Ulang lagi dari awal. Jadi ambil televisi dan film di isi Solo. Tahun 2012 kalau nggak salah ya. Tahun 2012. Jadi aku tuh belajar banyak hal di isi Solo gitu kan. Tentang dunia balik layar. Unexpected juga sih sebenarnya, udah nggak diharapkan juga sebenarnya, karena aku pengen itu sebenarnya jadi yang di depan layar kan. Agak narsis ya sih Mbak ya, di depan layar sebenarnya. Jadi
gimana caranya aku menikmati dulu prosesnya, aku lihat dulu yang arahnya kemana dan lain sebagainya. Nah ketika aku masuk nyemplung udah, kok aku nggak masuk layar ya? Kok masih di belakang mulu gitu. Malah kerjaannya lebih stressful kan di belakang layar. Bener kerjaan di belakang layar tuh jadi stressful. Tapi dari situ aku jadi menghargai Iya. orang-orang di belakang layar tuh ternyata kerjanya serudet itu, Iya, betul. seribet itu, serigid Iya. itu, sedetail itu. Betul. Jadi itu bikin aku ngerasa kayak kayaknya aku kalau aku lagi di depan layar, aku nggak boleh nyusahin kru Orang di nih. belakang. Betul. Kalau saya kan gedenya di belakang layar nih. Itu cerita di lain hari nanti. Nah nanti kulik ya teman-teman ya, gitu pokoknya. Ngerasa ternyata kerja di belakang layar tuh kayak gini ya. Aku tuh jadi clipper udah. Iya, clipper. Ada beberapa syutingan kakak tingkat gitu kan, kakak kelas. Terus ya udah kan biasanya anak-anak bawah tingkat tuh diperbantukan Iya, lah benar. istilahnya kan. Ya udah aku jadi clipper lah, aku jadi wardrobe lah, inilah itu dan sebagainya. Wah ternyata kayak gini ya, Seribet itu ya, seribet itu ya. Dan sangat-sangat kompleks prosesnya. Sangat Untuk menghasilkan kompleks, satu betul. program yang terlihat sederhana itu ternyata kompleks. Bener, Prosesnya panjang nih. bener. Kalau kita ngira wah tinggal ngeluarin kamera, syuting, edit, tayang, wah nggak gitu teman-teman. Betul, itu panjang banget. Jadi ada proses pra-produksi, produksi sama pasca produksi gitu kan. Itu tuh ternyata wah. Jadi itu pengalaman yang tidak terlupakan, yang ternyata banyak elemen-elemen dalam sebuah tayangan, entah itu di podcast atau sekarang podcast ya yang lagi hits ya, ataupun di layar kaca. Dulu televisi masih jaya-jayanya, itu aku jadi paham seperti apa keribetan mereka gitu, seberapa sulit dan seberapa banyak biaya yang dikeluarkan gitu. Dan memang butuh orang-orang yang benar-benar punya passion di bidang itu untuk bisa bertahan di industri kreatif, terutama ya production kayak begini. Memang butuh orang-orang yang agile dan juga punya daya tahan, karena capek teman-teman. Ikut sampai segini nih. Iya bener banget. Nanti kita kulik udah ya, gantian ya. Penasaran karena udah ini juga ternyata ini ya udah ya. Ya background dari broadcast juga. Tapi pendidikannya beda lagi. Nah setelah selesai nih kuliah di ISI, lalu langsung dapat tawaran kerja kah? Atau gimana? Iya. Karena jujur ya teman-teman ya, ini aku bilang nih, kekuatan orang dalam itu nomor 1 sih. Ini mohon maaf ya, bukannya aku kayak iya dia mah pasti dapat kerjaan karena orang dalam. Ya why not gitu loh, orang dalam ya penting dengan cara yang benar kan. Betul. Kalau dia punya orang dalam, artinya dia tuh sering bergaul gitu. Dan punya portfolio yang sudah terbukti, sudah teruji hasil kerjanya gitu. Punya reputasi yang bagus. Itu yang bikin orang-orang yang sudah kenal yakin untuk masukin dia. Coba orang yang kerjanya ngasal, nggak mungkin juga dimasukin. Kan reputasinya mereka yang di sana juga nanti yang rusak. Betul udah. Karena mostly perusahaan-perusahaan itu kalau buka lowongan tuh selalu tertutup. Betul kan udah. Dimulai dari orang dalam dulu memang. Nah iya, jadi kayak kamu punya kenalan nggak yang bisa ini. Kadang-kadang tuh memang perusahaan kan nggak mau yang nol, maunya setengah jadi, ya kan, biar enak tuh. Transisinya lebih enak. Betul. Lebih smooth, seamless. Betul banget. Nah maka dari itu aku tuh coba untuk calling lagi teman-temanku yang kemarin nawarin aku gitu kan di tahun 2011. Aku tuh waktu itu tahun berapa ya selesainya ya? 2013. 2013, terus aku calling lagi temen aku, coba ya Sima, kamu casting dulu gitu, karena ya meskipun ada info dari orang dalam, tapi kan tetap harus melalui prosedurnya gitu kan. Ya udah akhirnya casting dan alhamdulillah lolos. Ya udah langsung siaran, langsung pindah kuliah lagi. Pusing gak tuh? Jadi langsung pindah kuliah lagi di Surabaya. Ya udah akhirnya ya dijalanin dan sampai sekarang. Jurusannya apa yang terakhir? Komunikasi. Baru relate ini. baru makin relate ya dengan karir-karirnya sampai sekarang. Nah, tadi kita udah tahu nih perjalanan-perjalanannya dari awal gitu. Kalau dari Mbak Sima sendiri, ada nggak sih satu reason yang bikin yakin bahwa karir saya memang di sini nih? Ini pertanyaan yang menarik karena memang setiap orang kayaknya pernah merasakan, aduh ini karirnya tuh tepat nggak ya buat aku? Ada yang namanya quarter life crisis mungkin ya, itu yang terjadi sama aku juga gitu. Aku tuh juga sempat memikirkan hal yang sama dengan hingar-bingar dunia MC, dunia news presenter yang kayaknya kok a little bit hedon ya. Orang-orangnya kok kalau nggak pakai barang branded rasanya nggak dianggap gitu.
Terus udah gitu harus fancy kesana kesini, ya lunch, dinner dan lain sebagainya gitu. Itu sempat jadi pertanyaan juga sih, kayaknya ini bener nggak sih aku di sini kok kayaknya banyak sekali mengeluarkan uang ya gitu dibandingkan dengan. Tapi relasi itu penting memang betul gitu. Cuman kok gimana ya caranya biar bisa balance gitu. Akhirnya aku sempet tuh udah coba 9 to 5 karir, tapi bukan di dunia komunikasi ya. Di sebagai apa ya? Admin marketing di sebuah salon muslimah di Surabaya. Itu ceritanya Sima lagi hijrah. Oh iya. Pakai jilbab Awal gitu. mula pakai Betul. Awal mula pakai jilbab. Terus udah gitu ya udah dijalanin aja. Ternyata lama prosesnya untuk menyadari bahwa kayaknya karir yang tepat sama aku adalah di bidang komunikasi, di bidang public speaking, gitu. Akhirnya ya udah, ya kayak aku ngerasa gimana ya Allah, kayak dialog sama diri sendiri, sama Allah gitu kan. Kayak ya Allah, ini kamu ngasih aku talenta seperti ini, tapi kenapa aku tidak boleh? Waktu itu kan aku mikirnya kayak perempuan harus tertutup, perempuan harus tidak boleh terpapar dunia luar dan lain sebagainya gitu lah. Tapi ya Allah gimana ya, aku bingung, aku tuh punya talenta ini gitu. Kenapa kamu juga ngasih talenta ini ke aku, tapi kenapa aku nggak bisa memaksimalkan itu dengan baik dan benar gitu. Boleh nggak ya Allah aku balik lagi ke duniaku tapi dengan berjilbab ya Allah, boleh nggak ya Allah? Ya udah akhirnya di tahun 2020-2021 tuh aku mulai pelan-pelan comeback dengan mendekati komunitas ini. Ini penting buat teman-teman ya. Kalau mau coba untuk comeback lagi, coba untuk masuk ke komunitas-komunitas yang sesuai. Betul, yang sesuai atau yang punya peran yang bisa memberikanmu peran yang sesuai. Betul, yang bisa empower juga kan. Betul. Karena di komunitas itu tuh isinya adalah orang-orang yang punya visi dan misi yang sama pasti kan. Jadi ya itu, ketika kamu sudah menemukan lagi energinya waktu itu, energinya yang dulu, menemukan lagi memorinya yang dulu, baru kamu siap untuk istilahnya terbang secara profesional lagi gitu. Itu sih. Ini menarik nih teman-teman. Mungkin bisa jadi tips juga buat teman-teman yang ngerasa sekarang kok lagi galau-galaunya gitu, lagi bingung-bingungnya gitu. Cari dulu komunitasnya gitu yang bisa mensupport dari belakang gitu ya. Nah, ini pertanyaan mungkin masih agak personal juga nih Mbak Sima. Seandainya tidak jadi public speaker lah, tidak jadi MC, tidak jadi moderator, kira-kira karir apa sih yang bakal Mbak Sima ambil? Wah, nggak tahu lagi. Aku tuh selalu berpikir gini kayaknya aku tuh cuman pinter di public speaking aja deh. Kayaknya aku tuh bodoh deh di tempat yang lain. Itu tuh sempat jadi pergolakan batin juga sebenarnya kan. Kayak wah aku tuh nggak bisa ya kayak terus berpaku pada profesi ini gitu. Si moderator. Sekarang udah, zaman dulu udah ya. Zaman aku masih ada di TV dan TV masih jaya-jayanya. Orang itu baru bisa jadi MC kalau dia sudah pernah kerja di TV atau di radio. Bener kan? Kalau sekarang enggak, udah. Siapa aja bisa. Bahkan standar-standar yang dulu kita punya nih. Itu hilang semua tuh. Hilang udah. Dulu suaranya harus stabil, harus timbrenya begini, begitu, penampilan begini. Sekarang siapa aja bisa. Nah, itu dia yang bikin aku juga mikir kan, jadi challenge gitu kayak, wah aku nggak bisa nih gini gitu. Sampai akhirnya aku tuh ngeliat podcastnya Raditya Dika atau cuplikan podcastnya Raditya Dika yang dia bilang kalau misalkan dia juga sempat ngeresah kan, Raditya Dika, dia cerita sebagai seorang penulis dia pernah dikata-katain sama temennya tuh. Masa penulis mau jadi apa? Seorang Raditya Dika yang dia punya banyak privilege, dia aja mikir gitu, iya juga ya, masa cuma jadi penulis aja. Oke, akhirnya dia pelan-pelan mikir bahwa setiap 5 tahun sekali gimana caranya dia harus ganti karir, tapi tetap linear dengan skill dan betul. Jadi kayak misalkan dia punya kemampuan menulis nih, jadi dia mengembangkan itu, entah itu jadi sutradara, entah dia jadi produser,
entah dia jadi penulis iklan, entah dia nulis novel, buku, dan sekarang jadi podcaster. Iya. Lainnya kan sama, Masih sama, menulis, benar. betul. Nah, makanya aku tuh mulai cukup terbuka Iya. dengan itu gitu ya. Oke, aku punya kemampuan berbicara nih, Iya. public speaking. Dengan public speaking ini, aku nggak akan mau jadi seorang MC dan Iya. moderator aja, karena satu, pasarnya udah luas banget. Benar. Orang-orangnya, Benar. benar. Ya udah, kamu tahu udah. Sekarang tuh ya profesi MC kayak nggak ada harganya Betul, udah. betul. Aku pengen nangis. Perang harga Parah udah. gitu, ya standarnya sudah sembarangan. Sekarang semua orang bisa jadi MC, bisa jadi Betul, betul. Mereka bilangnya apa sih? Yang penting berani ngomong. Yang penting berani Padahal tampil. Benar. Yang penting berani tampil. Padahal nggak Nah, gitu. nanti saya akan ulik nih, ada satu skill sebenarnya yang perlu dimiliki oleh seorang MC dan moderator. Yang ini tuh memang perlu insting, perlu latihan. Betul. Nah, ntar kita bahas sampai siang di sini. Betul. lanjut Mas. Dan sampai akhirnya aku mikir, oke, kayaknya jadi content creator boleh kali ya. Ya udah, akhirnya aku mulai bikin konten meskipun nggak terlalu konsisten gitu. Ya udah ya, bikin konten di media sosialku dan aku jadiin sekalian sebagai personal brandingku gitu. Jadi aku jadiin sebagai portfolioku. Jadi kalau misalkan orang-orang mau ngelihat portfolionya Sima atau personanya seorang Sima, aku langsung kasih Instagramku. Instagram. Udah itu aja gitu, Instagram, karena aku mainnya di Instagram aja sih, karena dia udah mencakup banyak hal menurutku dibandingkan dengan media sosial yang lain gitu. Ya udah ya udah, akhirnya dari content creator kemudian jadi pembicara, narasumber di mana-mana. Aku ngelatih MC juga untuk beberapa komunitas, jadi akhirnya gitu, jadi akhirnya berkembang, tapi masih pada garis sama, benang merah yang sama. betul gitu. Kayak, oh gitu ya, oke deh kalau gitu aku mulai terbuka lagi nih pikirannya. Terus ngajar public speaking juga untuk beberapa instansi ataupun komunitas yang aktif sih sekarang jadi narasumber personal branding juga. Karena ternyata aku nggak tahu ya bagi orang-orang di luar sana tuh gimana, tapi beberapa orang yang aku tanyain selalu valid 100% jawabannya sama. Sima Perwira tuh MC yang mahal. Ini mantep nih. Kalau sampai punya branding begitu, berarti kan yang hire otomatis sudah terseleksi duluan nih, bukan yang nego-nego Nah, gila iya, kan? iya, bener. Bukan yang nego-nego ganas gitu. Bener. Nanti kan udah terseleksi nih nanti klien-kliennya. Itu yang penting tuh. Kita apapun profesinya, kalau bisa memang punya branding memang sehingga orang ketika nge-hire kita udah nggak mikir lagi harganya berapa. Iya. Yang penting dapat dia gitu. Iya, Nah, benar. Ya udah, gitu deh akhirnya dengan perjalanan waktu mikir Sima Perwira kalau misalkan nggak jadi public speaker jadi apa? Ya enggak sih, nggak bisa sih. Harus jadi seorang public speaker tapi dengan banyak Cakupannya mungkin Cakupannya yang lebih lain luas, gitu ya. betul. Tidak harus jadi MC tapi bisa di bidang-bidang yang lain juga. Yang penting speaking. banyak. Bicara soal speaking, kita balik lagi ke cerita di awal gitu. Sebagai MC, moderator, orang yang tampil di panggung gitu. Momen-momen paling memorable lah buat Mbak Sima. Apa aja? Banyak sih momen memorable, tapi yang paling memorable itu adalah yang viral sih. Yang viral. 2 kali aku udah viral. Yang pertama apa? Yang pertama itu waktu di Surabaya, MC Walls. Jadi ceritanya si Walls itu, Unilever itu mengadakan event Hari Es Krim Sedunia. Mengadakan event ini serentak 7 kota. Salah satunya di Surabaya gitu kan, dan ada aktivitas bagi-bagi es krim gratis gitu. Dan aku nggak nyangka ternyata antusias warga Surabaya itu sampai segitunya, sampai akhirnya itu tamannya Bu Risma yang pada saat itu jadi wali kota itu hancur diinjak-injak. Dan Bu Risma ngamuk-ngamuk, marah-marah, mungkin dia tahu. Nah itu viral dan apa ya? Aku pernah ditimpuk botol udah. Di event yang sama. Di event yang sama. Jadi kayak mereka tuh ngamuk, mana nih es krimnya kok nggak dibagi-bagi, mana nih kok acaranya nggak dimulai-mulai. Terus aku di atas panggung aku ditimpuk sama botol sama partnerku, terus kayak kita tuh panik, semua orang juga panik, kayak ayo Mbak Sima turun dulu. Ya udah akhirnya kita turun dan nggak jadi MC sama sekali. Tapi bayarannya full. Itu yang penting diamankan dulu teman-teman. Iya gitu. Terus yang kedua itu, dan besoknya aku membawakan berita tentang diriku. Itu Itu lucu banget sih, kocak banget sih menurutku. Dan yang kedua tuh waktu moderator debat pilkada Kabupaten Bojonegoro. Itu aku nggak nyangka kalau itu viral banget tuh yang ini.
Mau diceritain nggak itu ketika kejadian gimana? Apa yang dirasakan di panggung? Oke, yang aku rasain di panggung, ini jujur aja aku di sana kan sebagai moderator debat tuh for the first time gitu ya. Meskipun sebagai moderator itu sudah beberapa kali experience, tapi tetap aja setiap acara tuh punya ketegangannya masing-masing. Nah, ya udah, apalagi politik pemilu, wah itu sensitif banget. Pemilihan kata juga nggak boleh yang berhati-hati, memprovokatif gitu kan. Nggak boleh terlihat memihak. Betul. Kalau misalkan kita ngomong satu juga harus ngomong dua, jangan cuma ngomong satu doang, tapi duanya nggak ikut. Wah, itu jadi polemik tuh. Ya udah, akhirnya aku ketika ada di situ, aku udah dibilangin dulu tuh sama panitianya, Mbak hati-hati ya, nanti akan bisa jadi berpotensi konflik, jadi mohon dipersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya. Oke, gitu kan, aku akan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Oke. Tarik nafas, yang penting aku sudah dapat arahan. Nanti aku udah memitigasi tuh, Mbak ini kalau chaos harus gimana gitu kan. Nanti kalau kamu chaos, kamu netral aja ya bicaranya, jangan gini. Pokoknya udah di briefing dulu, udah mateng lah briefingnya tuh. Jebret beneran kejadian dong. Aku nggak nyangka, awalnya kan masih nggak sadar ya, karena aku kan di atas panggung kan. Si pasangan calon yang itu protes karena dia harusnya berdiri bersama dengan calon bupatinya. Sementara kan agendanya itu adalah debat wakil bupati gitu. Jadi ya itu sih yang kayak awalnya nggak ngeh, terus lama-lama kok dia ngajak wakil bupatinya. Yang gini ternyata beneran naik ya? Bener, aku kira tuh cuman ngasih announce doang atau apa sih bahasa Jawanya tuh woro-woro pemberitahuan gitu kan. Lah kok ternyata naik beneran. Nah terus yang di depan tuh mulai chaos dan aku nggak dipegangin HT udah. Jadi nggak tahu nih arahannya harus ngapain ya? Nggak dipegangin earpiece kan. Jadi aku bener-bener kayak oke, Sima tenang dalam hati. Sima tenang. Aku harus tarik nafas. Aduh ngapain ya? Tenang, Sima. Aku tuh pokoknya senyum aja dulu. Senyum aja dulu. Terus yang di depan tuh bilang, Mbak, gini. Oke, dikat ya. Akhirnya aku nyetop si ininya kan. Ya mohon maaf, mohon izin Bapak, tolong dengarkan saya sebagai moderator. Ini aturannya sudah jelas bahwa ini adalah debat untuk wakil bupati, calon wakil bupati, bukan untuk bupati. Jadi ya harapannya wah alot tuh udah alot banget sampai yang akhirnya orangnya tuh di stop nggak mau, acaranya di stop juga nggak bisa karena nggak boleh sama mereka gitu kan, karena pendukungnya tuh juga cukup rame banget gitu. Politik sih pendukungnya bikin ribut nih, bikin rame nih. Bener-bener lagi. Terus bikin rame gitu kan. Terus akhirnya sama pihak televisinya di-cut sendiri. Langsung di-cut diganti iklan gitu kan. Nah, di jeda iklan itu akhirnya ya terjadi perbincangan yang cukup alot menurutku ya antara pihak KPU-nya sama kedua paslonnya gitu. Ya udah akhirnya diputuskan bahwa debat pada saat itu tidak dilanjutkan. Sayang banget sih sebenarnya. Pentingnya nanti skill seorang moderator, seorang MC di situ untuk mengendalikan suasana ya. Dan memang, nah di saat-saat lagi panik-panik itu nih, yang kepikiran apa? Harus nanya ke siapa? Harus koordinasi dengan siapa? Gitu. Enggak, aku udah inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri. Karena aku udah di briefing sebelumnya, udah diantisipasi sama si panitianya kalau nanti akan ada konflik yang harus kamu lakukan adalah ini. CD-nya sudah ada. Nah, aku tuh mikir kalau ada konflik, wah ini berarti akan ada konflik beneran nih. Itu tuh yang terpatri di otakku juga kan. Ya udah akhirnya kayak oke, ini karena sudah ada diksi itu maka bisa jadi itu kejadian beneran gitu. Ya udah itu yang aku persiapkan sih. Jadi udah tiap mental dan diksi yang aku pakai tuh bener-bener diksi corporate banget. Kan udah diksi corporate formal, hati-hati. Iya betul. Politically correct gitu. Nah ini dia teman-teman yang tadi saya bilang memang semua orang bisa tampil di atas panggung, semua orang bisa tampil di depan kamera, tapi nggak semua orang bisa handling trouble. Handling konflik saat itu terjadi gitu. Nah, makanya memang butuh pelatihan khusus untuk menjadi seorang profesional. Bisa nyeutkan ya, habis ini nyeutkan. Gas. Jadi karir ini nggak cuma terbatas di dalam negeri ya, nggak cuma terbatas di daerah gitu. Bahkan untuk menjadi seorang public speaker, menjadi orang yang tampil di atas panggung, ini potensinya luas gitu. Contohnya teman-teman misal ada yang punya bisnis,
tiba-tiba ingin bisnisnya IPO, pengen bisnisnya dikenal karena produknya pengen global gitu. Makanya butuh kemampuan komunikasi yang bagus juga gitu. Betul. Kenapa Steve Jobs bisa se-legend itu sampai sekarang? Karena kemampuan speakingnya itu tadi di atas panggung, sehingga produknya yang sebenarnya bisa aja brand lain juga punya produk yang sama gitu. Tapi dengan ditampilkan, di-present oleh seorang Steve Jobs yang public speakingnya seperti itu, ini menjadi luar biasa. Dan kita juga lihat banyak sekarang event-event, acara-acara yang memang meng-highlight ini kemampuan speaking. Ada TED Talk, ada konferensi-konferensi internasional gitu, di mana memang kemampuan kita speaking dan Toastmaster mengatur, juga ya. dan juga mengatur jalannya suatu acara itu tuh perlu betul-betul diasah. Ya. Nah, disitulah nanti pentingnya kita mempelajari nggak cuma ilmu-ilmu hard skill aja, tapi soft skill, komunikasi itu juga penting. Bahkan kalau bagi seorang public speaker, bagi seorang yang tampil, ini jadi hard skill sendiri. Public speaking ini jadi sebuah hard skill yang harus dipelajari dengan betul-betul matang, harus dilatih dan juga diasah terus. Gitu ya. Tadi udah jelasin tuh trouble ketika terjadi troubleshooting ketika terjadi permasalahan atas panggung. Nah, untuk anak-anak muda nih, Mbak Sima, yang ngerasa, saya kayaknya juga extrovert deh, saya juga senang tampil deh. Contohnya anak saya juga kalau di rumah dari bangun tidur sampai tidur lagi nggak berhenti ngomong. Nah, buat anak-anak muda nih atau orang-orang tua yang punya anak yang kayaknya anak saya berbakat nih untuk tampil gitu, kira-kira memulai karir di bidang ini apa yang harus dilakukan, Mbak Sima? Banyak sih sebenarnya ngomongin soal public speaking itu kan nggak hanya sebagai seorang MC dan Betul. juga moderator. Ini yang perlu aku tegaskan Iya. juga ya di sini gitu. Dan mungkin dipahami juga sama orang-orang lain bahwa public speaking itu tuh nggak cuman dipunya sama beberapa profesi tertentu. Iya. Sebagai seorang guru juga Iya. kita butuh public speaking, dokter kita juga butuh public speaking, seorang leader pun juga butuh public speaking gitu. Kemampuan itu tuh adalah basic skill yang harus diasah. Nah, untuk anak-anak, ini untuk para orang tua ya, menurut aku, ketika anak berbicara, harusnya atau sebaiknya tidak dipotong atau tidak dianggap remeh, tidak dianggap kerdil. Karena masih banyak mungkin orang tua yang kayak, apa sih kamu masih anak kecil, kamu nggak penting, kamu masih kecil, apa sih? Dan kalau dia nangis pun itu tuh langsung diberhentiin, dipaksa untuk Dialihkan diam. untuk berhenti. Betul, dipaksa untuk diam. Karena gini, menurut aku ya, bahasa atau komunikasi seorang manusia pertama kali adalah menangis, gitu kan. Dengan menangis dia ngasih tahu ke orang tuanya kalau dia sedang kelaparan, dia sedang kehausan, nggak enak badan, nggak nyaman pokoknya mungkin. Nah, itu yang perlu dipahami. Ketika anak sudah besar, dengan cara menangis pun dia mengkomunikasikan sesuatu sebenarnya ya. Menurutku, itu dulu yang paling penting adalah tidak memberhentikan secara paksa ketika anak menangis, ditenangkan iya, tapi tidak diberhentikan secara paksa gitu. Karena ketika anak itu direpresi ya bahasanya ya, direpresi atau ditekan emosinya, itu nanti dia tidak akan bisa mampu dan percaya diri lagi untuk mengekspresikan dirinya. Dari kecil dimulainya ya. Dari nangis dulu aja deh. Nangis dulu. Benar. Sesimpel itu. Nah, ketika misalkan anak sudah mulai merasa nyaman karena dia didengar, orang tua aku dengerin aku nih. Oke, aku akan banyak bercerita sama dia, aku akan banyak ngomong sama dia gitu kan. Ya udah tinggal dilihat aja nih gitu. Dia arah profesinya kemana misalkan, atau sekarang nih kan lagi marak banget content creator, itu yang paling gampang, yang paling basic sebenarnya. Bukan bermaksud eksploitasi anak, enggak ya. Cuman ya udah misalkan untuk konsumsi pribadi aja gitu. Ya sambil direkam di handphone, terus coba kamu ngomong, coba kamu jelaskan kamu sedang melakukan apa. Oh, menggunting. Coba mengguntingnya bagaimana? Kamu bikin apa dan lain sebagainya. Ngomongnya tuh di depan handphone gitu. Itu cara yang paling mudah kayaknya ya untuk melatih anak-anak kita tuh agar bisa terasah public speaking-nya gitu. Betul. Karena ya itu tadi, skill komunikasi ini nggak cuma dibutuhkan oleh orang-orang yang jadi tampil di depan kamera atau di atas panggung. Semua profesi pun butuh kemampuan public speaking yang baik. Betul. Nah, makanya dari kecil udah diasah dan jangan ditahan ya, jangan ditahan-tahan, jangan ditekan gitu, supaya kemampuan komunikasinya jadi lebih baik nanti ketika dewasa. Nah, satu pertanyaan terakhir Mas Sima. Dari perjalanan hidup tadi nih, dimulai dari kecil biasa tampil, kemudian sudah berkarir kemana-mana, cita-cita besarnya apa sih nanti?
Cita-citaku tuh aku punya brand sendiri, brand atau agensi sendiri tentang public relation gitu ya, atau agensi di dunia komunikasi, dan serius mengembangkan kemampuan public speaking ini. Jadi aku bukan fokus sama diriku lagi, tapi gimana caranya biar bisa bantu sesama, bantu orang lain, atau bantu UMKM yang butuh mengasah kemampuan public speaking-nya. Semoga ini bisa segera terwujud. Amin. Karena kita lihat ya nggak ada yang tidak mungkin ya. Ya. Zaman sekarang dengan banyaknya platform yang bisa kita manfaatkan. Satu lagi sosial udah. media dan lain-lain. Ya. Satu lagi udah, komunikasi itu jangan sampai disalahartikan gitu ya, sebagai suatu hal yang tidak penting untuk dipelajari. Karena ada penelitiannya juga nih udah di Amerika sana, ternyata rajin berkomunikasi dengan orang lain secara langsung ya, bukan melalui telepon ataupun WhatsApp, itu bantu menurunkan angka depresi. Betul. Menurunkan Bertemu angka langsung, depresi. berbicara langsung, bisa membahas sesuatu yang dalam atau sekedar sesuatu yang receh-receh aja gitu. Itu sangat-sangat berpengaruh terhadap psikologis orang. Betul. Terutama orang-orang yang memang sedang membutuhkan itu gitu. Kadang-kadang kita nggak lihat di sekitar kita itu kelihatannya orangnya hahaha hihi aja nih. Gitu. Justru orang-orang yang paling banyak ketawa, paling banyak ngelucu itu biasanya menyimpan beban di belakang nih. Gitu. Betul lagi. Makanya kita yang orang-orang yang senang ngobrol ya banyak-banyaklah ngobrol dengan orang-orang yang kita kenal gitu. Karena ya kebanyakan kalau kita lihat kasus-kasus juga ada orang-orang yang depresi, kemudian melakukan hal-hal yang negatif gitu. Penyesalan orang sekitar adalah kenapa sih kemarin nggak gue ajak ngobrol gitu? Kenapa sih kemarin nggak tanyain kabarnya gitu? Betul. Ya, jadi ya kalau memang kita diberkahi Allah dengan kemampuan komunikasi, kemampuan berbicara, orang senang mendengar kita berbicara gitu ya, dimanfaatkan untuk sesuatu yang baik juga. Insya Allah luar biasa ceritanya Mbak Sima, semoga bisa menjadi inspirasi bagi Sobat Outcast sekalian, di mana kita sudah bahas bahwa skill-skill itu ada banyak. Salah satunya skill komunikasi, public speaking. Banyak orang bisa menulis kalimat yang indah, yang bagus gitu. Banyak orang bisa berbicara yang bagus, tapi nggak banyak orang bisa berbicara di depan umum, di depan kamera dengan lancar dan juga dengan baik. Nah, kemampuan ini perlu dilatih. Semua orang bisa kok sebenarnya tampil asal dilatih dan dibiasakan. Nah, ditambah lagi, kalau memang pengen karirnya lebih luas lagi, go global, maka perlu teman-teman kemampuan bahasa asing. Nah, kalau kita bicara lokal terus kan, ya price listnya gitu-gitu aja ya Mbak Sima ya, apalagi dengan kondisi rupiah yang lagi lemah kayak begini, perang harganya makin gila-gilaan gitu. Nah kalau kita dibekali dengan kemampuan bahasa asing, maka kita bisa naikin value kita, value currency kita nyebutnya, value currency kita di mana kita bisa merambah pasar yang lebih luas lagi. Kalau tadinya standar kita standar rupiah, contoh seorang Rudi kalau diundang jadi pembicara rate-nya cuma 1 juta, ya sejuta aja gitu, dan akan berperang melawan orang-orang lain yang bisa ngasih rate lebih murah. Tapi ketika seorang Rudi punya kemampuan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Arab, dan lain-lain, otomatis rate-nya pasti naik dong, karena marketnya pasti lebih luas lagi. Nah, itu dia. Dan memang ini terbukti loh, dari beberapa teman-teman kita sendiri yang memang punya kemampuan bahasa asing, diadu dengan teman-teman yang cuma bisa bahasa Indonesia, di pekerjaan yang sama, yang bisa bahasa asing biasanya rate-nya lebih tinggi. Karena dia berpotensi bisa mendampingi ketika ada mitra-mitra dari luar negeri. Dia berpotensi dia yang akan dikirim duluan ke partner-partner ya, berbahasa asing gitu. Jadi itu teman-teman, bekal bahasa asing itu penting. Jangan lagi dianggap remeh. Nggak bisa modal cuma Google Translate, ChatGPT, Gemini gitu. Kalau tuh sekedar ngirim email oke lah, tapi kalau udah masuk ke dalam tahap ngobrol, nego-nego, apalagi sekedar mengajak networking supaya semakin luas koneksinya gitu. Kita butuh bahasa asing yang proper, Inggris, bahasa Jerman, Jepang, bahasa Mandarin, salah satu bahasa yang paling utama digunakan dalam bisnis sekarang gitu. Nah, jadi jangan takut, mulai dari sekarang tidak ada kata terlambat. Bahkan beberapa siswa kita nih yang baru mulai join kelas bahasa Jerman itu ada yang udah usia 40-an, 50-an gitu. Oh iya. Karena mereka yakin dengan bekal ini tuh bisa meningkatkan value currency mereka nih. Ada yang tadinya seorang psikolog, pengen deh karirnya juga global gitu. Makanya mereka belajar bahasa asing supaya ya kliennya tadinya dari Jakarta aja, akhirnya sekarang bisa dapat klien dari luar negeri. Sedikit cerita boleh nggak? Udah sedikit aja. Jadi aku tuh emang pernah sering dapat tawaran MC di bilingual sama full English gitu kan. Kalau yang full English Sima tolak karena nggak bisa. Karena kan standarnya juga beda kan.
Kalau yang full English tuh, standar bahasanya. Lebih ke karena aku nggak bisa bahasa Inggris Iya, aja sih. Nah itu makanya sekarang aku mulai naikin lagi kemampuan berbahasa aku. Iya, betul. Jadi nggak hanya berbahasa Indonesia Iya. aja, tapi ya bahasa-bahasa yang lain Bahasa-bahasa juga lain, tuh. betul. Masuk bahasa Mandarin. Nah, iya. Jerman Bahasa itu Mandarin itu tuh sekarang lagi. menjadi bahasa yang paling cepat ningkatin value currency. Iya. Kalau buka job street aja, itu lowongan kerjaan yang sama, jadi sales, business development, tapi bisa bahasa Mandarin, gaji bisa 2 kali lipat. 2 digit Jadi, udah dibilangin 2 digit. Itu dia teman-teman. Pokoknya ketahui trik-trik ini gitu. Persiapkan bekalnya, nggak cuma skill komunikasi tapi juga skill bahasa asing. Betul. Teman-teman siap untuk go global. Kita ketemu lagi di podcast Cerita Otka berikutnya. Sampai jumpa.